Gue juga nggak ngerti nih guys sama si Agus ya. Harusnya tuh dia mikir gitu ya, kenapa bisa dibully gitu kan. Aku ngikutin saran-saran dari Wawa, dari kuasa hukum sudah kulakuin, kok masih dibully gitu. Ya berarti ada yang salah. Kalau nggak salah nggak mungkin dibully. Harusnya si Agus ini udah nggak dibully lagi. Kalau dia itu mau ngikutin kata-kata mensos gitu. Udah stop, jangan muncul lagi ke media ya kan. Fokus ke pengobatan. Gua jamin itu pasti nggak dibully lagi sama netizen. Tapi kalian tahu sendirilah ya gengs, kalau orang seperti Agus ini gengs, saran baik itu nggak mungkin masuk ke otaknya. Kalau bisikan setan itu baru masuk ke otak dia itu. Begitulah ya gengs hawa nafsu manusia ya kan. Arahan dari Kemensos aja diabaikan gitu. Jangankan arahan dari Kemensos, firman Tuhan sekalipun bisa diabaikan gengs jika dirasa tidak menguntungkan buat dia gitu loh. Inilah yang gue lihat dari sifat-sifat Agus gengs. Walaupun ada 1000 orang yang nasehatin Agus, maka si Agus tetap aja keras kepala gengs. Kalaupun ada 1000 pengacara yang ngebela dia, maka si Agus juga akan tetap kalah. Meskipun belum ada ketuk palu dari hakim tanggal 8 nanti. Kekalahan Agus itu udah terlihat dari awal. Ya hidup ini adalah pilihan, dan si Agus memilih untuk kalah. Kalau memang punya niat baik, apa susahnya sih minta maaf? Hanya gengsi doang. Itu aja sih intinya. Kok malah justru dia yang nggak ngerasa salah gitu loh. Malah si Agus ini nyuruh si Novi ini untuk minta maaf ke si Agus. Apa salahnya sih minta maaf, gak usah gengsi-gengsi lah. Kebalik dong, harusnya si Agus ini minta maaf ya kan. Bukannya minta maaf sekalinya keluar malah menyalah-nyalakan pihak Novi. Pihak Novi yang membuat dirinya buta permanen karena keterlambatan pengobatan. Loh. Gak sadar lo Gus ya. Dijawab lagi sama si Eva. Udah nggak apa-apa, soalnya si KM ninggalin kita, nggak ninggalin duit sama sekali. Di situ udah ada sifat-sifat liciknya ya. Kalau ada AL kan dia bisa kasih itu sedikit-sedikit ke wartawan-wartawan. Jadi jelas ya guys, tujuannya menarik si AL ini memang tujuannya untuk ngebiayain semua operasional ya. Ini sebenarnya si FA ini sudah ketar-ketir ya, karena pihak Agus ini sudah nggak punya cara lagi untuk melawan pihak donatur dan si Novi. Mereka mau nggak mau harus pakai cara-cara yang licik ya, meskipun harus mengeluarkan rekaman suara Densu yang memang sudah diperingatkan oleh Densu jangan direkam, dan juga si Pablo ya mengingatkan jangan direkam pembicaraannya. Tapi akhirnya karena udah kepalang malu, merasa terpojok dengan statement-statement Pablo Benua, jadi makanya dia sengaja tuh nyebarin rekaman suara Densu dan si FA itu ya, yang rekamannya itu udah 2 bulan yang lalu lah. Kalau menurut gua nih, kenapa si FA ini ngeluarin sekarang rekaman suara itu yang udah 2 bulan lalu? Karena dia nggak mau tuh dijatuhin sendiri gitu loh. Kalau bisa bawa temen lah, minimal si Densu ya. Seperti biasa gengs, kita masih membahas persoalan Agus. Sedih banget kalau gue lihat dari perkembangan kasus Agus ini ya gengs, yang tiap harinya tuh pasti ada gebrakan-gebrakan baru yang dikeluarkan oleh pihak Agus ya. Kalau menurut gue nih ya, pihak Agus ini sudah mulai kepanikan ya gengs ya, karena sebentar lagi tanggal 8 Januari pengadilan akan memutuskan duit donasi itu akan berlabuh kemana gitu. Jadi mereka sebenarnya pihak Agus ini sudah ketar-ketir ya, makanya dari sekarang mereka tuh sudah membuat kegaduhan-kegaduhan yang tujuannya untuk mengadu domba dan mengalihkan fokus itu ke soal bocornya rekaman Densu dan si FA, juga rekaman si Pablo dengan si AL. Mereka tuh kompak banget gitu guys. Kalau menurut gua ini udah jelas terstruktur ya guys. Mereka sudah merencanakan, dan mungkin ini salah satu strategi dari mereka ya untuk mengalihkan fokus permasalahan uang donasi ini. Dengan cara apapun pihak Agus ya untuk menyudutkan pihak Novi ataupun donatur, itu kayaknya udah nggak bisa lagi. Masyarakat itu kayaknya udah nggak bakalan bisa percaya lagi sama pihak Agus ya, apalagi Agus sendiri. Dan ditambah lagi statement si Pablo Benua yang mengatakan pihak Agus ini selalu memutarbalikkan fakta. Jadi setiap omongan-omongan yang keluar dari mulut Agus, mulut si FA ataupun dari pengacaranya, itu semua adalah kebohongan gengs ya. Jadi mereka tuh memutarbalikkan fakta seperti Agus nih ya. Kalau memang punya niat baik, apa susahnya sih minta maaf? Hanya gengsi doang. Itu aja sih intinya.
kok malah justru dia yang nggak ngerasa salah gitu loh. Malah si Agus ini nyuruh si Novi ini untuk minta maaf ke si Agus. Apa salahnya sih minta maaf, gak usah gengsi-gengsi lah. Kebalik dong, harusnya si Agus ini minta maaf ya kan. Bukannya minta maaf sekalinya keluar malah menyalah-nyalakan pihak Novi. Pihak Novi yang membuat dirinya buta permanen karena keterlambatan pengobatan. Loh. Gak sadar lo guys ya. Heran gue sama si Agus ini kapan sadarnya. Dan sekarang gue akan bongkar nih guys ya. Ada status-status dari Pablo Benua yang pokoknya ngebongkar semua dari kebobrokan pengacaranya si Agus, yaitu si FA ya. Kemarin kan udah dibongkar juga tuh. Dan ini masih hangat banget gengs. Menjelang tahun baru, kasus Agus ini memulai episode baru gengs. Dan gak tahu juga ya kapan ini selesai. Kemensos sudah nyerah, Densus sudah nyerah. Gak tahu gimana caranya lagi untuk menasehati si Agus yang bebal itu. Sekelas Kemensos aja gak didengar ya kan, justru dipermainkan. Aduh, gak tahu kapan sadarnya si Agus nih. Ini Pablo Benua ngebongkar semua ya. Breaking news. Note, informasi ini adalah informasi yang didapat dari sumber terpercaya dan dapat dibuktikan baik berupa rekaman pembicaraan lengkap hingga kamera tersembunyi. Si Fantat minta uang dibagi-bagi ke dia sebesar 200 juta rupiah ke salah satu kuasa donatur. Jadi gini guys, ini oke, kemarin sudah gua bahas juga ya. Jadi si Fantat ini, si FA ini minta ke salah satu kuasa donatur untuk meminta kepada Novi untuk mentransfer ke Agus. Alasannya untuk operasional juga. Hey, itu uang donasi. Awalnya tujuannya memang untuk pengobatan Agus, bukan untuk operasional. Memalukan. AL dimanfaatkan oleh si FA karena FA tidak punya uang alias kere. Jelas ya, kemarin juga si Pablo Benua juga sudah menjelaskan kalau donatur utama si Agus ini kan sudah mengundurkan diri ya, nggak mau ikut tampil bareng lagi lah karena apa? Dimarah-marah istrinya. Siapa itu? Ya itu KM. Kalian tau lah KM itu siapa ya. Kembali lagi lah dia setelah si KM ini meninggalkan si Eva dan Agus dengan cara liciknya si FA ini. Menariklah si AL yang memang butuh panggung gitu. Setelah KM tidak mau lagi biayain operasional lawyer di sana dan tidak mau lagi bayar wartawan, dia langsung putar otak tuh. Nah bener kan? Panggil AL buat bantuin karena AL mau keluarin uangnya. Siap. Jadi jelas ya gengs, di sini memang kenapa si FA ini narik si AL? Ya karena itu gengs, ya mungkin dia mau ngebiayain semua ya untuk bayar wartawan, operasional para pengacaranya ya kan, tim-timnya si FA dan si Agus. Si AL ini pengganti KM sebenarnya ya kan. Sebenarnya mereka berdua ini sedang dimanfaatkan juga, tapi ya memang bisa dibilang dua-duanya lah ya mencari keuntungan masing-masing ya. Yang satu memang mau cari panggung juga gengs gitu. Jadi ya cocoklah mereka gitu. Nah ini ada selanjutnya isi percakapan antara FA dengan salah satu tim kuasa hukum AS tanggal 28 November 2024. Nah ini guys seru nih. Si Pablo ini punya rekaman. Ini percakapan antara kuasa hukum si Agus dan FA gitu. Langsung aja ya. Si FA nih. Pertama FA. Kasih aja si AL wawancara. Kasih aja dia panggung katanya. Kalian lihat ya. Mr. X. Yakin At. Maksudnya si Fantat ya. Dijawab lagi sama si FA. Udah gak apa-apa. Soalnya si KM ninggalin kita. Nggak ninggalin duit sama sekali. Di situ udah ada sifat-sifat liciknya ya. Kesel lah mungkin karena sudah ditinggalin KM dan nggak ninggalin duit juga ya. Jadi dia kesel. Kalau ada AL kan dia bisa kasih tuh sedikit-sedikit ke wartawan-wartawan. Jadi jelas ya guys, tujuannya menarik si AL ini memang tujuannya untuk ngebiayain semua operasional ya. Memang dijawab lagi sama Mr. X ini. Nggak tahu Mr. X ini siapa kira-kira gengs. Salah satu kuasa hukum dari Agus. Tapi dia kan belum ada kuasa. Nanti kita suruh AS tanda tangan kuasanya. Biar selanjutnya dia yang lawan mereka. Soalnya saya udah dipanggil menteri damaikan dengan DS ya, Denny Sumargo. Kan gak enak kalau saya masih ribut gitu. Kita mainnya bagus aja. Siap katanya. Jadi ya mereka tuh mau main cantik ya. Jadi kedok si FA ini mengundurkan diri dari kuasa hukum si Agus. Ini memang permainan mereka aja gengs. Jadi jelas ya dibongkar semua. Ini sebenarnya si FA
ini sudah ketar-ketir ya, karena pihak Agus ini sudah nggak punya cara lagi untuk melawan pihak donatur dan si Novi gitu ya. Jadi ya mereka mau nggak mau harus pakai cara-cara yang licik ya, meskipun harus mengeluarkan rekaman suara Densu yang memang sudah diperingatkan oleh Densu jangan direkam, dan juga si Pablo ya mengingatkan jangan direkam pembicaraannya, tapi akhirnya kelicikan mereka. Jadi orang-orang seperti itu gengs, jadi nggak bisa dipercaya. Jadi kalau kita berkawan sama orang-orang yang seperti itu, seperti Eva, AL, itu udah nggak bisa, terancam kalian diporotin. Karena si Pablo ini kan udah bongkar-bongkar tuh ya, timnya Agus, si Eva minta 200 juta untuk operasional dari uang donasi itu ya. Karena udah kepalang malu, merasa terpojok dengan statement-statement Pablo Benua, jadi makanya dia sengaja tuh nyebarin rekaman suara Densu dan si Eva itu ya, yang rekamannya itu udah 2 bulan yang lalu lah. Jadi kalau menurut gua nih, kenapa si FA ini ngeluarin sekarang rekaman suara itu yang udah 2 bulan lalu? Karena dia nggak mau tuh dijatuhin sendiri gitu loh. Kalau bisa bawa temen lah, minimal si Densu ya. Jadi aduh, memang bener-bener licik ini ya. Jadi gue juga gak sabar nih gengs, nunggu tanggal 8 ya, gimana keputusan hakim ya soal uang donasi itu akan berlabuh kemana gitu. Ya harapan gue sih, harapan kita semua ya, harapannya sih uang itu memang harus dialihkan ke orang lain gitu, jangan sampai dialihkan ke Agus gitu. Karena bikin kisruh gengs. Sekarang tuh pihak Agus tuh udah memang ngerasa mereka udah menyadari mereka akan kalah gitu loh. Gue sebenarnya heran sama Agus gengs. Harusnya si Agus ini sadar dengan posisinya ya. Kenapa dia tuh bisa dibully? Kenapa setiap dia ngikutin saran dari kuasa hukumnya atau orang-orang di sekelilingnya itu tambah dibully sama netizen? Harusnya dia mikir, sadar kenapa gitu loh. Dia bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan nasihat-nasihat orang-orang yang ada di sekelilingku atau gimana gitu kan. Harusnya mikir gitu gengs, ya kan? Kalau orang normal itu pasti sadar tuh kan, berarti ada yang salah nih. Gue juga nggak ngerti nih guys sama si Agus ya. Harusnya tuh dia mikir gitu ya, kenapa bisa dibully gitu kan. Aku ngikutin saran-saran dari Wawa, dari kuasa hukum sudah kulakuin, kok masih dibully gitu loh. Ya berarti ada yang salah gitu loh. Kalau nggak salah nggak mungkin dibully. Harusnya si Agus ini udah sadar dari kemarin gengs. Harusnya si Agus ini udah nggak dibully lagi. Kalau dia itu mau ngikutin kata-kata mensos gitu loh. Udah stop, jangan muncul lagi ke media ya kan. Fokus ke pengobatan. Gua jamin itu pasti nggak dibully lagi sama netizen. Tapi kalian tahu sendirilah ya gengs, kalau orang seperti Agus ini gengs, saran baik itu nggak mungkin masuk ke otaknya. Kalau bisikan setan itu baru masuk ke otak dia itu. Begitulah ya gengs hawa nafsu manusia ya kan. Arahan dari Kemensos aja diabaikan gitu. Jangankan arahan dari Kemensos, firman Tuhan sekalipun bisa diabaikan gengs, jika dirasa tidak menguntungkan buat dia gitu loh. Inilah yang gue lihat dari sifat-sifat Agus gengs. Walaupun ada 1000 orang yang nasihatin Agus, maka si Agus tetap aja keras kepala gengs. Kalaupun ada 1000 pengacara yang ngebela dia, maka si Agus juga akan tetap kalah. Meskipun belum ada ketuk palu dari hakim tanggal 8 nanti. Kekalahan Agus itu udah terlihat dari awal. Ya hidup ini adalah pilihan, dan si Agus memilih untuk kalah. Harusnya kalau dia ikutin arahan dari awal, pasti dia akan mendapatkan uang 1,3 miliar itu. Jelas itu. Ya gimana menurut kalian guys? Ya mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.